Mungkin Anda merasa udara atau cuaca menjadi lebih panas dari biasanya, dan itu disebabkan adanya pemanasan global yang sedang terjadi di beberapa negara dan wilayah termasuk di Jakarta. Pemanasan global bisa disebabkan oleh fenomena alam yang terjadi karena adanya perubahan dalam siklus alam, seperti aktivitas vulkanik, perubahan orbit bumi, dan aktivitas matahari. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, peningkatan suhu global telah meningkat secara dramatis dan tidak sesuai dengan perubahan alamiah yang terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa ada faktor manusia yang berkontribusi terhadap peningkatan suhu. BMKG menjelaskan penyebab cuaca di Indonesia terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, karena adanya dinamika atmosfer yang tidak biasa. Selain itu, faktor gelombang panas di Asia juga turut mempengaruhi di tanah air. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika meminta masyarakat tidak keluar rumah, terutama di atas jam 12 siang, kalau tidak ada sesuatu yang mendesak. Saat ini, saya akan bertanya kepada Kak Jessica yang ada di sana. Kalau boleh tahu, kira-kira sampai bulan berapa sih akan terjadi panas ini? Oke, jadi sejalannya kita masuki musim kemarau, kondisi cerah ini akan lebih sering berawan di langit. Di bulan sekarang masih musim kemarau, bahkan mungkin puncak-puncak musim kemarau itu ada di bulan Juni kalau nggak Agustus biasanya, dan itu lebih menyengat lagi. Kemudian apa yang dilakukan masyarakat sih ketika kondisi cuacanya sedang tidak baik, di mana pada saat ini cuaca sedang panas-panasnya? Yang pertama, mungkin menghindari keluar ruangan atau kegiatan aktivitas di luar ruangan yang berada di bawah sinar matahari, terutama pada pukul 12 siang hingga pukul 3 sore. Kalau boleh saya bertanya, bagaimana sih Kak dampaknya dari pemanasan global ini? Yang pertama, mungkin terjadinya wabah penyakit. Hal ini disebabkan adanya kenaikan suhu akibat pemanasan global. Dan yang kedua, terjadi kabut asap. Dan yang terakhir, ada krisis air bersih karena sumber-sumber di air di dalam tanah akan menguap sehingga terjadinya krisis air bersih. Hanya 1 dari 10 penduduk bumi yang memiliki akses air bersih. Tahun 2040, ada 10 negara mengalami water stress. Dan Indonesia termasuk salah satunya. Pada tahun 2025, Indonesia akan mengalami krisis air tingkat medium. Sedangkan Pulau Jawa akan masuk ke kategori krisis air tingkat tinggi. Kebutuhan air bersih itu penting. Ada banyak ancaman kesehatan akibat tidak adanya akses air bersih. Mulai dari dehidrasi, penyakit kulit, gangguan otak dan pencernaan, hingga fungsi ginjal. Jadi, supaya terhindar dari ancaman kesehatan, penuhi kebutuhan air bersih setiap hari. Kamu bisa mulai dengan minum air putih 8 gelas sehari. Lalu, bagaimana cara mengatasi pemanasan global ini? Cara mengatasinya, yang pertama kita harus menghemat energi. Contohnya, kita mematikan alat elektronik yang sudah tidak digunakan lagi. Dan yang kedua, kita juga bisa menanam pohon, karena tanaman menjadi sebuah bagian dari siklus pertukaran atmosfer alami. Apa sih Kak salah satu fakta yang terjadi di lingkungan nasional maupun internasional? Pada faktor internal, mungkin terjadinya kebakaran lahan di Indonesia. Karena itu terjadi bukan hanya faktor kesengajaan, tetapi faktor perubahan iklim dan pemanasan global juga mengambil peran. Sedangkan pada faktor eksternal, kebakaran hutan, peningkatan suhu udara yang tinggi juga dapat memicu terjadinya kebakaran hutan. Contohnya,
kebakaran besar yang pernah melanda di California, Amerika Serikat pada tahun 2020. Baik, itu mungkin sedikit informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua.